Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amma ba'du. Kenalkan, nama saya Gema Ihya Nusantara. Saya mahasiswa di Darul Quran. Fakultas saya Usuluddin dan prodi saya Ilmu Al-Quran dan Tafsir. Para hadirin yang dirahmati Allah, dimanapun kita semua berada, semoga kita semua selalu dilimpahkan oleh Allah SWT dalam rahmat, dalam keberkahan, nikmat. Berbicara tentang nikmat, sungguh tidak akan pernah habis jika kita berbicara tentang nikmat. Karena nikmat ini sangat amatlah panjang, sangat amatlah banyak. Salah satunya nikmat yang sampai titik ini kita rasakan semuanya adalah waktu. Ya. Hampir semua manusia menikmati nikmat waktu. Tapi belakangan ini banyak di antara orang-orang tidak bisa memanfaatkan waktunya dengan baik. Khususnya bagi kita semua, bagi kaum terpelajar atau kaum yang berpendidikan, sudah sepatutnya kita bisa memanfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Karena waktu adalah hal yang harus kita manfaatkan, bukan kita sia-siakan. Jangan sampai kita menjadikan waktu ini hanya sekedar untuk menggunakannya untuk hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka dari itu, jika kita seperti itu, kita akan menjadi orang yang sangat merugi. Ya, sebagaimana di dalam Al-Quran, Allah memberikan satu surat yang khusus. Bahkan nama surat ini dinamai dengan waktu, yaitu surah Al-Asr. Sebelumnya saya akan membacakan surah Al-Asr ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Demi masa atau demi waktu, sesungguhnya semua manusia amatlah merugi, kecuali bagi mereka orang-orang yang beriman dan mengamalkan amal soleh serta saling berwasiat tentang kebenaran dan saling berwasiat tentang kesabaran. Di sini saking pentingnya waktu, Allah Subhanahu wa taala bersumpah atas waktu itu. Karena memang betul, dari setiap waktu kita akan mendapatkan begitu banyak hikmah. Sebagaimana di dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili memberikan kepada kita mengapa Allah bersumpah atas nama waktu. Beliau menyebutkan dalam tafsirnya, aqsamallahu ta'ala ala hadzal hukm. Allah Subhanahu wa taala bersumpah terhadap hukum ini atau terhadap di dalamnya terdapat banyak hikmah wa mazidi hikmatihi allati tazharu ahyanan ba'da mururi zamani. Yang mana hikmah itu akan nampak, seringkali nampak seiring berjalannya zaman. Jadi dalam waktu itu Syekh Wahbah Zuhaili menafsirkan kenapa sampai Allah bersumpah atas nama waktu. Karena seiring berjalannya zaman atau seiring berjalannya waktu, manusia akan mendapatkan hikmah-hikmah yang amat banyak. Maka dari itu, agar kita mendapatkan hikmah yang baik, manfaatkanlah waktu dengan baik. Jangan sampai
kita menjadi orang yang merugi. Karena apa? Karena kita tidak memanfaatkan waktu dengan baik. Nah, tafsir surat ini menjelaskan juga siapa sih orang-orang yang tidak merugi itu. Orang-orang yang tidak mendapatkan kerugian di saat dia memanfaatkan waktu dalam 4 perkara di sini disebutkan. Dalam tafsirnya, beliau Syekh Wahbah Zuhaili tentang tafsir surah Al-Asr ini. Beliau memberikan di paragraf yang tentang fiqhul hayah awil ahkam, tentang fikih kehidupan dan hukum-hukum terhadap ini, bahwasanya beliau di dalamnya menyebutkan Allah memberikan peringatan yang sangat besar atau menekankan terhadap urgensi waktu. Hakamallahu ta'ala bil wa'idi syadid li'annahu hukmun bil khasarati ala jami'in nas. Allah Subhanahu wa ta'ala menghukumi pada hal waktu ini bil wa'id asyadid, dengan janji yang sangat kuat. Li'annahu, bahwa sesungguhnya hukmun bil khasarah, berlaku kerugian ala jami'in nas, kepada semua umat manusia, illa, kecuali, di sini ada tasnya, ada pengecualian. Jadi semua manusia itu akan rugi, illa, kecuali man kana atiyan bi asya'i, barang siapa yang dia memenuhi waktu itu dengan sesuatu arba'ati, yang 4, au mutasifan bisifatin arba'in, atau kegiatan dia dalam memanfaatkan waktu itu dengan 4 sifat ini. Jadi walaupun tidak harus spesifik amal perbuatannya, tapi harus mempunyai sifat 4 sifat ini, maka dia termasuk orang yang tidak akan rugi. Yang pertama, wahya al-iman, sifat keimanan. Kalau orang memanfaatkan waktunya dengan sifat keimanan, dengan mengarah menuju keimanan, maka dia akan termasuk orang-orang yang beruntung. Contoh perbuatan yang mengarah keimanan banyak ya, tentu banyak. Kita berbuat baik dan lain sebagainya, itu akan itu juga termasuk amal perbuatan yang menjurus kepada keimanan kita, karena setiap kebaikan itu berawal dari keimanan. Wal amalus sholih, dan perbuatan-perbuatan yang baik. Tadi ini lebih rinci lagi. Misalkan perbuatan yang baik itu contohnya kita makan makanan yang halal, makan makanan yang baik, itu perbuatan yang baik, dan itu termasuk perbuatan yang tidak akan mendatangkan kerugian. Kita makan dengan baik, dengan cara yang baik, terlebih-lebih apalagi dalam aspek ibadah ya, kita melakukan sholat, tilawah. Nah, maka dari itu siapapun yang melakukan hal ini, maka dia bukanlah termasuk orang yang merugi. Nah, berdua ya. Pertama, sifatnya sifat iman. Kedua, sifat amalus sholih. Sifat selanjutnya, sifat yang ketiga adalah watawasi bil haq. Orang-orang yang melakukan amal perbuatannya dengan motivasi menasihati seputar kebenaran. Saling mengingatkan satu sama lain perihal hal-hal yang itu benar. Yang salah dia katakan salah, yang benar dia katakan benar. Maka orang yang melakukan perbuatan seperti ini, dia bukanlah termasuk orang-orang yang merugi, ya. Termasuk yang pengecualian tadi. Yang sifat terakhir adalah watawasi bis sabr. Orang-orang yang melakukan amal perbuatannya, dorongan motivasinya adalah untuk saling menasihati agar bersabar. Seperti itu. Jadi surat ini turun
Bahkan surat ini turun menjelaskan tentang urgensi waktu. Bahwasanya banyak dari kita, banyak dari manusia akan merugi karena tidak bisa memanfaatkan waktu dengan baik, khususnya jika kita adalah mahasiswa atau orang yang bergelut di bidang pendidikan. Bukan hanya itu, tapi semua orang, berlaku bagi semua orang. Banyak orang yang tidak mendapatkan keberkahan waktu. Nah, di sini dalam tafsir ini jelaskan orang-orang, semua manusia akan merugi, kecuali tadi 4 sifat bagi orang yang tidak merugi, yang mana sifat ini dia lakukan di amal perbuatan sehari-hari. Itu iman, amalus sholih, wa tawassaw bil haq, wa tawassaw bis sabr. Al-iman, keimanan, amalus sholih itu beramal kebaikan, wa tawassaw bil haq, mengingatkan terhadap kebenaran, wa tawassaw bis sabr, dan mengingatkan terhadap kesabaran, sabar atas segala ujian dan sabar atas segala lelah ketaatan, seperti itu. Nah, untuk yakin, untuk semakin menguatkan kita agar kita bisa memanfaatkan waktu dengan baik, kita harus melihat bahwasanya setiap amal perbuatan kita itu ya akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Setiap amal perbuatan kita itu akan dipertanggungjawabkan di akhirat. Maka di saat kita bangun dari tidur, kita akan berpikir bahwasanya dari bangun tidur kita jam 3 pagi sampai kita tidur lagi, semua amal perbuatan kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah. Akan Allah tagih perbuatan kita itu semua. Jika kita melakukannya hanya untuk, misalkan hanya untuk bermain game, hanya untuk apalagi, hanya untuk tidur-tiduran dari pagi sampai sore itu cuma tidur terus, maka itulah yang akan kita dapat di akhirat. Ya, tadi di dunia mungkin kita sudah merasakannya, bahwa kita akan merasa sangat amat merugi, apalagi di akhirat. Ya, makanya dari itu di sini juga dijelaskan di dalam surat yang lain, yaitu surah Al-Zalzalah. Di dalam surah Al-Zalzalah bahwasanya segala amal perbuatan kita akan mendapatkan ganjarannya. Dalam surah Al-Zalzalah Allah berfirman ayat 7 sampai ayat 8, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Barang siapa yang mengerjakan suatu perbuatan kebaikan meski sebesar biji dzarrah, maka dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang mengerjakan amalan keburukan, maka dia akan melihatnya. Dalam tafsir Al-Munir, Syekh Wahbah Az-Zuhaili menuliskan keterangan au annal murada, atau maksud dari ayat ini adalah yajidu jazauhu, semua manusia akan mendapati ganjaran dari perbuatannya. In khairan, jika itu baik, fa khairun, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Wa in syarron fa syarrun, jika perbuatan itu buruk, maka dia akan mendapatkan keburukan. Jadi jelas ya guys, jikalau kita memanfaatkan waktu kita dengan kebaikan, menghargai waktu dengan melakukan hal-hal yang baik, maka kita akan menjadi orang yang beruntung. Dan kita akan mendapatkan kebaikan itu di akhirat juga. Beruntung di dunia, beruntung di akhirat, dan mendapatkan kebaikan di dunia dan akhirat. Begitu sebaliknya, jika kita menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada kita dengan melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat atau hal yang nauzubillah sampai bermaksiat kepada Allah, maka kita akan termasuk orang-orang yang rugi di dunia dan juga akan mendapatkan keburukan di akhirat, karena yang kita lakukan di dunia adalah perbuatan kejelekan, dan kejelekan pula yang akan kita dapat di akhirat kelak. Jadi
Dalam surah Al-Asr dan Al-Zalzalah ini, Al-Asr menjelaskan tentang bagaimana caranya agar kita tidak menjadi orang yang rugi karena kita menyia-nyiakan waktu dengan 4 sifat tadi. Lakukan 4 sifat ini pada amal-amalan kita dengan iman, amal soleh, nasihat dalam kebenaran, dan nasihat dalam berlaku sabar. Dan selalu ingat di dalam soal Zalzalah bahwasanya segala perbuatan yang kita lakukan kita akan mendapatkannya, dari perbuatan yang jelek sampai perbuatan yang baik, ya. Jadi alangkah baiknya kita untuk menghargai waktu, memanfaatkannya dengan baik, dan kita akan mendapatkan hal-hal yang baik itu kelak di dunia, bahkan di akhirat. So, terus produktif, jangan menyia-nyiakan waktu, jangan habiskan waktumu untuk scrolling, untuk main game, hal-hal yang kurang bermanfaat, tapi sedikit demi sedikit lakukan waktu Anda untuk hal-hal yang bermanfaat. Baik, cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.